warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastriani dengan nomor NIM 2469010750. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu TIK. Jangan lupa nonton videonya sampai habis ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu kondisi global pada masa Perang Dunia Kedua, yang dimana mengubah peta politik, sosial, dan ekonomi dunia secara drastis, seperti banyaknya korban jiwa, serta krisis pangan dan menciptakan banyaknya pengungsi, yang menyebabkan meninggalkan dampak jangka panjang pada tatanan internasional. Yang kedua yaitu Jepang mulai kalah dalam perang dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1944, mulailah terdesak dalam Perang Dunia Kedua, dan untuk mendapatkan dukungan oleh rakyat Indonesia dan mencegah pemberontakan, sehingga Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan maksud untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Meskipun akhirnya kekalahan Jepang tidak terelakkan. Yang ketiga yaitu tujuan pembentukan BPUPKI, yaitu untuk menarik dukungan rakyat Indonesia serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan dasar negara. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Yang kedua yaitu jumlah anggota terdiri dari 67 orang, termasuk dari tokoh nasional Indonesia dan beberapa perwakilan dari Jepang. Yang ketiga yaitu ketua yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyoningrat. Yang keempat, fokus utama BPUPKI yang pertama yaitu dasar negara, yang kedua sistem pemerintahan dan undang-undang dasar, yang ketiga persiapan teknis kemerdekaan. Baik, kita beralih ke materi ketiga yaitu mengenai sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 yang bertujuan untuk membahas dasar negara, dan pada sidang ini anggota BPUPKI menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Yang kedua yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menekankan konsep negara integralistik. Yang ketiga yaitu 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan tentang gagasan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yaitu sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua ini fokus pada pembahasan konstitusi dan rancangan undang-undang dasar. Adapun hasil utama sidang ini yaitu yang pertama, pembentukan panitia perancang undang-undang dasar. Yang kedua yaitu pengesahan pembukaan undang-undang dasar. Yang ketiga yaitu pembahasan struktur pemerintahan, dan yang keempat pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kedua sidang ini menunjukkan semangat dan kerja keras para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak dan penutup. Adapun dampak dari pembentukan BPUPKI yaitu mempersiapkan kemerdekaan semakin terarah dan melahirkan Piagam Jakarta
sebagai cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir yaitu kesimpulan dalam pembentukan BPUPKI merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang, badan ini memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan visi negara mereka yang berdaulat hasil kerja BPUPKI, terutama dasar negara dan konstitusi tetap menjadi landasan fundamental bagi Indonesia hingga saat ini. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi pembentukan BPUPKI. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya sendiri. Adapun kata-kata hari ini, dengan tekad dan kerjasama, kita bisa meraih apa yang tampak mustahil, terus maju dan jangan pernah berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.